mengajak setiap kita malam hari ini ya untuk merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara, mungkin kalian pernah membayangkan berdiri di depan pintu altar, memegang tangan seseorang yang kalian cintai, tapi di saat yang sama hati kecilmu berbisik, apakah aku sedang mengorbankan imanku untuk cinta seperti ini? Hari ini kita akan membahas pilihan yang lebih berat dari sekedar cinta versus pacar. Ya Bapak Ibu Saudari, kita akan membahas di dalam setiap kehidupan kita semua, iman dan cinta ya dalam hidup saudara dan saya. Saudara, seorang pemuda pernah bertanya kepada gurunya. Dia mengatakan demikian, "Guru, aku mencintai wanita tersebut, tapi kami berbeda keyakinan. Apa yang kira-kira harus kulakukan, Guru?" Lalu kemudian sang guru menjawab, "Jika kamu harus memilih antara membuat hatimu senang, ya, sementara atau menyenangkan Tuhan yang selamanya. Ya, jika kamu harus memilih, apakah kamu membuat hatimu senang untuk sementara atau menyenangkan Tuhan untuk selamanya? Mana yang akan kamu pilih?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita temukan jawabannya di dalam firman Tuhan. Kita hidup di zaman di mana cinta dianggap bisa menaklukkan segalanya. Tetapi benarkah hal demikian? Jika cinta bisa menaklukkan segalanya, mengapa pernikahan beda agama sering berakhir dengan pertengkaran? Anak-anak yang bingung mau kemana, dan iman yang tergerus di dalam setiap kehidupan kalian semua. Hari ini mari kita belajar setiap kebenaran firman Tuhan, ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, bahwa cinta tanpa kebenaran adalah cinta yang buta. Cinta tanpa kebenaran adalah cinta yang buta. Ingat baik-baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini saya mau mengajak kita semua, ya, di dalam setiap kehidupan saudara mengenai satu tema, yaitu pacaran beda agama. Kira-kira cinta yang akan menang atau iman yang akan menang? Atau sebaliknya, cinta yang akan kalah atau iman yang akan menang? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 6, ya, khususnya kalian semua yang masih ya di musim-musim percintaan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita tahu, ya, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini dalam dunia yang semakin pluralistik dalam setiap kehidupan kita semua, pacaran beda agama menjadi tantangan yang nyata bagi banyak orang Kristen. Saudara, banyak yang berargumen ya dalam setiap kehidupannya. Mereka menyatakan pendapatnya, cinta itu bisa mengatasi segalanya, Pak Pendeta. Cinta itu bisa mengatasi segalanya, Papa dan Mama. Atau yang penting hati kita baik-baik kok. Namun sebagai orang percaya kita harus bertanya, apakah Alkitab memberikan prinsip jelas tentang hal ini di dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Mari kita selidiki firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Bukan berdasarkan perasaan atau budaya dalam setiap kehidupan saudara, tetapi berdasarkan kebenaran Allah dalam kehidupan kita semua. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Alkitab memberikan prinsip yang jelas di dalam setiap kehidupan kita semua? Yang pertama, kita renungkan baik-baik.
Prinsip di dalam Alkitab, jangan berpasangan dengan yang tidak seimbang. Ya, jangan berpasangan dengan yang tidak seimbang di dalam setiap kehidupan saudara. Karena di sana dikatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau firman Tuhan sudah menulis bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Saudara, masalah fondasi spiritual, pernikahan itu ingat baik-baik. Itu adalah penyatuan roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, kita nggak sembarangan di dalam setiap pernikahan kita semua. Karena di dalam pernikahan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya cowok dan cewek kemudian nempel lalu kemudian nikah. Ya, dan setelah itu punya anak oek-oek dan selain sebagainya. Dalam setiap kehidupan kalian semua. Ketika kita menikah, ada penyatuan roh, ada penyatuan jiwa, ada penyatuan tubuh. Saudara, jika fondasi iman berbeda, maka konfliklah yang akan muncul dalam setiap nilai kehidupan kalian semua. Ya, mungkin pernikahan awal-awal tidak terlalu merasakan hal demikian. Tapi lama-kelamaan, saudara, mulai akan muncul konflik. Mulai akan muncul perbedaan dalam nilai hidup. Perbedaan dalam setiap tujuan. Perbedaan dari cara mengasuh anak. Cara mendidik anak. Yang satu mungkin mau di tempat yayasan Kristen. Yang satu di satunya lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, akan muncul perbedaan-perbedaan. Dan akhirnya akan menimbulkan konflik. Saudara, bukan soal baik atau tidak. Di dalam setiap kehidupan kalian semua. Sekalipun pasangan berbeda agama itu baik hati dalam kehidupan kalian semua. Suka nganterin kalian ya dari rumah ke tempat sekolah, ke tempat kuliah, lalu dijemput balik lagi, lalu dianterin lagi, lalu diajak jalan-jalan. Apa bedanya sama supir Gojek? Ya Bapak Ibu Saudari, apa bedanya dengan supir Gojek online, Grab online? Sama-sama tukang antar, Pak Bu. Kalau cuman berdasarkan hal itu, kalian melihat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab menekankan pentingnya keselarasan spiritual dalam setiap kehidupan kalian semua yang sedang berpacaran, apalagi berbeda keyakinan. Saudara, sebagai hamba Tuhan, Pastor Ndeso mengajak setiap kalian semua mungkin yang hari-hari ini sedang berpacaran, atau kalian kenal orang-orang di sekitarmu yang sedang berpacaran, kalian bisa bagikan nanti channel ini kepada setiap mereka. Atau ya di channel sebelah di YouTube ketika saya nanti tampilkan, saudara bisa bagikan apa yang dikatakan Alkitab mengenai orang-orang yang pacaran beda keyakinan. Apakah iman yang akan menang atau cinta yang sementara itu yang akan menang dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, membangun rumah di dua fondasi yang berbeda di dalam setiap kehidupan kita semua. Satu saat goncangan akan memperlihatkan keretakan-keretakan itu. Saya sudah menemukan bagaimana orang-orang yang berbeda keyakinan pada akhirnya mereka pisah. Pada akhirnya mereka pisah dalam setiap hidup mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan coba-coba dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, jangan saudara dan saya merupakan pasangan yang tidak seimbang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, istilah unequality di dalam setiap kehidupan saudara atau unequally, ya Bapak Ibu Saudari, saudara jangan berikan di dalam setiap kehidupan saudara, atau jangan sampai saudara dan saya berpasangan dengan orang yang tidak seimbang dalam hidup saudara. Saudara, metafora dari pertanian di dalam Imamat 19, Ulangan 22 ayat yang ke-10, itu tentang lembu dengan keledai yang tidak boleh membajak bersama. Karena kekuatan dan langkahnya saja berbeda. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kalau dikatakan Bapak Ibu Saudari, janganlah kita merupakan pasangan yang tidak seimbang. Ini metafora dari pertanian ya. Dalam Imamat 19 ayat
19 dan Ulangan 22 ayat yang ke-10. Tentang apa? Tentang lembu dan keledai dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang tidak boleh membajak secara bersama. Karena antara lembu dan keledai, Bapak Ibu Saudari, punya kekuatan dan langkah yang berbeda. Saudara, makna teologisnya Bapak Ibu Saudari bahwa persekutuan yang kontradiktif antara terang dan gelap, antara orang percaya dan orang dunia, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, itu sangat tidak disarankan. Sangat tidak disarankan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Paulus menegur jemaat-jemaat di Korintus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Ya, Paulus menegur jemaat Korintus yang berkompromi dengan penyembahan-penyembahan berhala. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan rindu di dalam setiap hubungan-hubungan kita. Kita menjalani di dalam kekudusan sebagai umat Allah. Jadi saya mau mengajak kita semua. Yang pertama, saudara dan saya diingatkan bahwa prinsip Alkitab, janganlah kita berpasangan dengan orang-orang yang tidak seimbang dalam hidup saudara. Ya, dalam case ini tidak seiman. Bisa. Ya. Kalau saudara mungkin punya tamatan S2 atau S3, jangan menikah sama yang tamatan SD SMP. Ya Bapak Ibu Saudari, bukannya nggak boleh, tetapi ada perbedaan yang jauh antara pola pikir orang-orang yang tamatan S2, S3 sama orang-orang yang tamatan SD atau SMP. Ya, bukan menyepelekan setiap tamatan yang demikian, tetapi ada perbedaan pola pikir yang jauh. Makanya firman Tuhan mengingatkan, jangan engkau yang menikah dengan orang yang tidak seimbang dalam setiap hidup saudara. Ini juga bisa terjadi sama orang-orang yang sesama Kristen. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun dia orang Kristen, tetapi kalau dia agak terlalu jauh tadi, ya secara pengetahuan, kognitif dan lain, itu juga bisa menjadi pertimbangan. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua, pacaran beda keyakinan itu sama dengan pembajakan rohani. Ya, satu pihak akan tertarik untuk mengikuti langkah pihak yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini dibajak rohaninya di dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu, janganlah kita modelnya demikian. Keputusan tentang ibadah, keputusan tentang iman kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Nanti saudara akan bingung. Yang satu mau ibadahnya hari Minggu, yang satu mau ibadahnya di hari yang lain. Yang Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Atau mungkin yang satu pengen makan B2, yang satu nggak mau makan B2. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara akan banyak kontradiktif dalam setiap pernikahan model demikian. Solusinya apa? Bangunlah hubungan dengan dasar yang seiman. Ya saudara bisa melihat di dalam Kejadian 24 ayat 3-4 bagaimana Ishak dan Ribka dipertemukan. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan orang-orang yang pantas dalam setiap kehidupan saudara untuk saudara menikah kelak. Bangunlah hubungan dengan dasar yang seiman. Bukan yang kaya, bukan yang ganteng, bukan yang cantik Pak Bu. Kalian akan tanya kepada orang-orang yang sudah menikah, khususnya yang pengalaman. Mereka butuh orang yang ganteng, mereka butuh orang yang cantik, atau mereka butuh orang yang bertanggung jawab dan takut akan Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, rata-rata Bapak Ibu Saudari ketika mereka sudah menjalani pernikahan, maka mereka bukan membutuhkan kegantengan dan kecantikan lagi. Tetapi yang mereka butuhkan adalah apa Bapak Ibu Saudari? Pria-pria yang rajin, pria-pria yang bertanggung jawab, wanita-wanita yang lembut secara rohani dalam setiap hidup mereka, bertumbuh terus dalam kerohanian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua supaya saudara menyadari yang pertama, janganlah berpasangan ya dengan orang-orang yang tidak seimbang dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu saudari, apa yang Alkitab sampaikan mengenai pacaran beda agama dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang kedua, dengar baik-baik bahwa contoh peringatan, saudara bisa lihat bagaimana ada kegagalan Salomo. Saudara bisa melihat kegagalan Salomo di dalam 1 Raja-Raja pasal 11. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Salomo itu raja yang paling bijak.
Di dalam setiap kehidupan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ia jatuh karena mengabaikan prinsip ini. Apa yang diabaikan? Ia menikahi wanita-wanita penyembah berhala. Karena apa? Karena cinta. Ya, ia menikahi wanita-wanita penyembah berhala karena cinta. Akhirnya imannya jadi tergerus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hatinya jadi berpaling dari Tuhan. Dan itu membawa kutuk bagi Israel di dalam setiap kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cinta manusia itu bisa buta di dalam setiap kehidupan ini. Tetapi iman harus berjalan di dalam ketaatan. Jangan sampai cinta akhirnya membuat saudara buta dalam setiap kehidupan saudara. Sudah tahu berbeda keyakinan, sudah tahu Bapak Ibu Saudari kualitasnya jauh dari setiap kehidupan saudara, tetapi saudara masih saja cinta. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara masih saja mengenakan apa nih? Ya, kacamata kuda itu Bapak Ibu Saudari. Padahal sudah banyak orang yang menyampaikan, kau tuh kurang pas dengan orang ini. Kau tuh nggak cocok. Ya, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kamu tuh udah berbeda banyak hal. Ya, saudari, iman itu harus berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Jangan cuma cinta, cinta, cinta. Rumah tangga, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya dikasih makan dengan cinta. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, rumah tangga kita tidak bisa hanya dikasih makan dengan cinta. Tetapi Bapak Ibu Saudari, mereka harus bekerja sama dengan iman yang terus bertumbuh di dalam setiap kehidupan iman mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, cinta satu ketika akan pudar. Ingat baik-baik, cinta satu ketika akan pudar. Tetapi ketika saudara bertumbuh di dalam Tuhan, maka komitmenlah yang saudara mulai pegang di dalam setiap pernikahan saudara. Bukan masalah cantik, ganteng, kaya dan lain sebagainya. Tetapi saudari, ada komitmenmu untuk menjalani pernikahan bersama dengan pasanganmu. Karena mereka adalah teman pewaris tahta kasih karunia Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara lihat bagaimana kegagalan Salomo di dalam setiap kehidupannya ini yang kedua. Sehingga saudara tahu ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 10. Saudara akan menemukan istilah cinta di sana. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, ketika saudara membaca 1 Raja-Raja 11. Ada kata cinta di sana yang berarti ataupun berbahasa Ibrani ahab. Ya, dalam ayat pertama sampai ayat yang kedua. Saudara, itu bukan hanya perasaan. Ketika kita mencintai seseorang, ingat baik-baik, itu bukan hanya perasaan. Tetapi ada ikatan perjanjian. Ingat baik-baik, ada ikatan perjanjian. Berdasarkan konteks pernikahan ini Bapak Ibu Saudari, ada ikatan perjanjian. Ketika saudara memiliki cinta terhadap seseorang, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dengar baik-baik, bukan hanya saudara menggelorakan cinta, tetapi saudara sedang mengikat suatu perjanjian dalam setiap kehidupan saudara dengan orang yang saudara cintai. Jadi hati-hati mengikat perjanjian itu dengan siapa saudara. Jangan sampai seperti Salomo yang akhirnya jadi galau di dalam setiap kehidupannya. Saudara, pelanggaran terhadap Ulangan pasal 7 ya, ayat 3 sampai 4 itu ada perintah ataupun aturan main. Ya, larangan kawin campur dengan penyembah-penyembah berhala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh menikah dengan orang yang berbeda keyakinan dalam setiap kehidupan kita semua. Memang ketika mereka yang sedang memiliki cinta ini, nanti kalau kita ngomong, Pak Pendeta, Papa Mama tahu apa gitu ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang udah zaman modern gitu loh Pak Ma. Kita bisa menikah sama siapa saja yang kita cintai, yang penting cinta gitu Bapak Ibu Saudara. Saudara, justru karena kita yang punya pengalaman ini, kita berbagi kepada kalian. Gak akan jauh beda kisah-kisah pernikahan dengan zaman-zaman sebelumnya. Belajarlah dari pernikahan orang-orang sebelumnya. Sehingga saudara makin bijak, ya makin punya hikmat dalam setiap kehidupan saudara. Hati Salomo itu jadi condong, ya dalam bahasa Ibraninya natah. Saudara, jadi Salomo itu makin condong hatinya. Ada penyimpangan yang Salomo lakukan secara progresif. Dari penyembahan kepada Allah
kepada Yahweh. Ya Bapak Ibu Saudari, kepada Asitoret dan Milkom. Itu dewa-dewa yang tidak dikenal oleh bangsa Israel. Tetapi Salomo menyimpang karena apa? Karena perempuan-perempuan yang dia nikahi. Saudara, jadi hati-hati. Ketika saudara dan saya belajar ya dari setiap kehidupan Salomo, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, maka saudara akan ada penyimpangan-penyimpangan yang progresif. Dari yang tadinya saudara percaya kepada Allah yang hidup, kepada Yesus juru selamat setiap kehidupan saudara, akhirnya saudara akan condong dibawa kepada pengenalan Allah tanda kutip yang lainnya di luar kekristenan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari, inilah dosa yang menyebabkan kerajaan Salomo terpecah dalam setiap kehidupannya. Pacaran beda agama sering berujung pada kompromi di dalam setiap hidup mereka. Akhirnya mereka mulai ikut ritual agama pasangan. Supaya apa? Demi cinta, demi menghormati, lalu perlahan-lahan meninggalkan identitas kekristenan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam setiap kehidupanmu hati-hati. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pacaran beda keyakinan sering berujung pada kompromi. Padahal dia nggak tahu tata cara ibadah orang tersebut ataupun pasangannya. Tapi demi cinta, katanya demi cinta Pak Bu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya mulai mengikuti ritual-ritual pasangannya. Ya, demi cinta dan penghormatan kepada pasangannya. Lalu perlahan-lahan meninggalkan iman kekristenannya kepada Tuhan. Saudara, tragis sekali orang-orang demikian di dalam setiap kehidupan mereka. Cinta romantis tidak boleh mengabaikan loyalitas kepada Allah. Ingat baik-baik. Sekalipun saudara memiliki cinta yang romantik dalam setiap kehidupan saudara, ya, tetapi ingat, tidak boleh mengabaikan loyalitasmu kepada Allah yang kau percayai sejak masa mudamu, sejak masa kecilmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah dari Salomo dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, kegagalan-kegagalan Salomo, kalian bisa belajar pada poin yang kedua ini. Lalu kemudian yang ketiga, pacaran beda agama. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, cinta yang akan menang atau iman yang akan kalah. Saudara, yang ketiga, ada tantangan praktis. Pacaran beda keyakinan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalian akan mengkompromikan iman kalian. Ada tekanan untuk mengurangi keyakinan. Demi apa? Demi harmoni rumah tangga yang akan mereka bangun. Yang akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sedikit demi sedikit itu menyeret kehidupan iman saudara. Dan akhirnya saudara kompromi dalam setiap kehidupan imanmu. Atau mungkin saudara bilang, gak usah lah, pokoknya kita sendiri-sendiri habis pernikahan. Kamu dengan agamamu, aku dengan agamaku. Saudara, nanti lama-kelamaan Bapak Ibu Saudari akan ada tekanan. Anak lahir, mau dibawa kemana anakmu? Mau sekolah di mana? Mau ikut sekolah minggu? Ataupun yang satunya lagi Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, dan pada akhirnya, ya sudah deh, daripada dia ikut sekolah minggu, daripada dia ikut ke sana, mendingan dia nggak usah ngapa-ngapain, dia di rumah saja. Demi harmoni rumah tangga. Padahal Pak Bu, ya, anak-anak itu harus dibawa sejak mereka kecil kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudari, inilah kompromi iman. Ada tekanan untuk mengurangi keyakinan demi harmoni sebuah rumah tangga yang dikatakan tadi ya, hanya demi cinta. Saudara, masa depan keluarga kalian, maka Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, akan ada perbedaan dalam tata acara ibadah, dalam doa, dalam pendidikan anak, dalam nilai hidup, dalam mengasihi orang tua, bahkan dalam mengasihi kalian saja. Karena kekristenan mengenal pernikahan sekali seumur hidup. Gak ada yang lain Pak Bu, sekali seumur hidup. Ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ketika kita sudah memilih untuk menikah, maka menikah itu cukup sekali seumur hidup. Gak ada poli-poli Pak Bu, ya, gak ada poligami di dalam kekristenan. Kalau saudara boleh datang ke poli gigi boleh Bapak Ibu Saudari ya, ke poli bidan boleh ya. Tetapi dalam setiap kehidupan kekristenan tidak ada pernikahan 2-3 kali. Saudari, seharusnya, ingat baik-baik, seharusnya tidak ada.
dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Saudara, inilah tantangan praktis pacaran beda keyakinan. Saudara akan kompromi dalam iman. Saudara mempertaruhkan masa depan keluarga saudara. Yang ketiga, ada ikatan yang tidak selaras atau ikatan yang tidak setara. Bahwa orang percaya itu dipanggil untuk memimpin pasangannya kepada Yesus Kristus, bukan terjerat dalam pertentangan rohani. Dan saya sudah menemukan orang-orang demikian. Ketika mereka menikah, bahkan yang satu keyakinan, ya ini satu keyakinan, dinikahkan di gereja, lalu kemudian pasangannya setelah nikah, akhirnya kembali kepada keyakinan yang sebelumnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan akhirnya yang terjadi adalah bagaimana pertentangan-pertentangan dalam rumah tangga tersebut bertahun-tahun lamanya. Dan sampai pada akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan menimbulkan perceraian. Saudara, jika pacaran saja sudah mempertanyakan iman, bagaimana di dalam setiap pernikahan? Saudara, ini pertanyaan buat saudara yang menjalani, ya, pacaran beda keyakinan di dalam setiap kehidupan saudara. Saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Kalau saudara melihat belajar baik-baik di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-12. Yuk kita buka Alkitab kita semua. 1 Korintus 7 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu, ya, dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak menyelamatkan istri? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara ingat baik-baik, pernikahan yang sudah ada, ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua, sebelum satu pihak percaya. Kalau memang sudah terjadi demikian seperti dalam 1 Korintus pasal 7, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak menyarankan ya. Tetapi seandainya kata terjadi saudara sudah menikah dengan orang yang tidak percaya, dan orang itu masih tetap mau tinggal bersama dengan saudara, maka saudara yang percaya kepada Yesus itu dapat menguduskan iman pasangan saudara. Ya, ini yang dikatakan di dalam 1 Korintus Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan cerai jika pasanganmu mau tetap bersama. Tetapi ada anjuran di dalam setiap kehidupan saudara, ya, supaya saudara dan saya jangan bercerai jika pasangan kalian tetap mau bersama, walaupun itu berbeda keyakinan. Bagi yang sudah, ingat baik-baik, ya. Tetapi tidak ada anjuran memulai hubungan baru yang beda agama. Kalau saudara sudah terlanjur, ya, menjalani pernikahan model demikian. Karena banyak Pak Bu di zaman dulu sudah melewati pernikahan model demikian, ada yang belasan tahun, puluhan tahun dalam setiap hidup mereka. Selama pasangan mereka ya tidak mengajukan cerai, ya, dalam setiap kehidupan rumah tangga tersebut, maka saudara jangan coba-coba mengajukan perceraian. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban di dalam setiap kehidupanmu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kau tabur pasti kau tuai dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Dalam Amos pasal 3, ya, ayat yang ketiga, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kata janji ini, ya, dalam bahasa Ibrani yang menunjukkan kesepakatan tujuan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum sepakat? Ya, belum menunjukkan kesepakatan tujuan. Jadi dalam pernikahan saudara harus tetapkan arah dan tujuan. Kemana rumah tangga saudara nanti di dalam setiap kehidupan saudara. Karena tidak mungkin hanya cinta, cinta, cinta.
Ya Bapak Ibu Saudari, cinta satu ketika akan pudar, beriringnya waktu. Tetapi bagi saudara yang mencintai, mengasihi Tuhan, saudara akan memegang hal ini. Ya, yaitu saudara memegang bagaimana saudara dan saya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan berkomitmen dalam pernikahan saudara nanti. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang ketiga. Ada tantangan-tantangan di dalam setiap kehidupan kalian. Ya, konflik sehari-hari dalam pacaran beda keyakinan. Jika pasangan saudara tetangga, ya artinya ya adik dari kekristenan, ya saudari. Ya bagaimana mungkin saat nanti Ramadan? Bagaimana nanti saat pasangan saudara mengadakan upacara nyepi? Gimana Pak Bu kalau kita berbeda di dalam setiap kehidupan kalian? Belum lagi ngomongin pendidikan anak-anak. Pendidikan iman yang akan membingungkan. Yang satu mau ikut sekolah minggu. Ya saudari, yang satu pengen di sebelah. Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Akan membingungkan. Dan anak-anak kalian akan bingung. Maka pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Itulah kita diingatkan. Jika sudah terlanjur, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, prioritaskan panggilan untuk membawa pasanganmu kepada Kristus. Ya, kalau sudah terlanjur ada dalam pernikahan. Kalau masih pacaran belum terlanjur Pak Bu, saya ingatkan, belum terlanjur bagi kalian yang masih pacaran. Ya, kalau yang sudah menikah, makanya saya bilang, kalau sudah terlanjur menikah, prioritaskanlah panggilan kalian semua untuk membawa pasangan kalian kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya, hindari untuk memulai hubungan yang baru di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tapi Pak Pendeta, kan kemarin dia beda keyakinan dengan aku walaupun aku udah menikah. Adalah hatinya, ini kesempatan gue mau nikah lagi nih. Ya Bapak Ibu Saudari, gak boleh. Ya, hindari memulai hubungan yang baru. Saudara sekarang prioritaskan bagaimana hidupmu, doa-doamu. Sehingga saudara bisa membawa pasanganmu kepada Kristus. Ya, perhatikan baik-baik apa yang Pastor Deso sampaikan. Bagi orang-orang yang sudah terlanjur menikah. Tetapi bagi yang masih pacaran sudah, mendingan stop, akhiri. Gak usah panjang lebar kali tinggi. Tapi Pak Pendeta, tapi ya, saudara nyanyikan lagu ini. Dunia belum berakhir jika kau putuskan aku. Kan ada tuh lagunya ya. Ya saudari, belum berakhir. Masih banyak pria-pria lain di luar sana. Masih banyak wanita-wanita lain di luar sana. Ya saudari ini kasih oleh Tuhan, banyak-banyaklah berdoa dalam hadirat Tuhan. Mana tahu saudara sama seperti Mother Teresa. Ya saudara tidak punya panggilan untuk menikah. Tapi saudara punya panggilan untuk melayani. Mengasihi Tuhan, melayani sesama. Ya saudara, itu lebih mulia dalam setiap kehidupan saudara. Lalu kemudian yang keempat, saudara kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Pacaran beda agama. Imankah yang akan menang atau cinta yang akan menang dalam hidup kalian semua? Saudara, yang keempat, kita mau soroti mengenai kasih sejati ya dan ketaatan. Allah mengerti kerinduan kita akan cinta dalam setiap hidup saudara. Tetapi dia memanggil kita untuk mengutamakan kerajaannya. Maka saudara dan saya, sebelum saudara memiliki cinta itu, saudara biarlah saudara dapat mencintai Allah terlebih dahulu. Sehingga cinta dari Allah itu penuh dalam setiap hatimu. Dan sebenarnya cinta dari Allah itu cukup dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan ketika saudara nanti menemukan pasangan saudara di dalam takut akan Tuhan, saudara rindu berbagi cinta akan Allah di dalam setiap kehidupan saudara kepada pasangan saudara. Nah, ini penting sekali. Pastor Deso mengingatkan. Jadi jangan sampai kita kosong hati kita lalu menemukan cinta di luar Allah. Salah. Justru Bapak Ibu Saudari, ketika kita masih muda, carilah, penuhlah akan cinta dari Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka setelah saudara atau mungkin saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang mencintai saudara sebagai kekasih saudara, maka berbagilah cinta yang memenuhkan hati dan hidupmu kepada pasanganmu kelak. Ya, saudara, kasih sejati itu tidak akan memaksa kita melanggar firman. Ingat baik-baik. Ketika saudara menemukan cinta sejati, ketika saudara menemukan kasih sejati, itu tidak akan memaksa saudara untuk melanggar firman Tuhan. Harusnya iman yang menang dalam setiap kehidupan kita semua.
Karena Bapak Ibu Saudari, iman yang menang adalah iman yang berani memilih ketaatan. Sekalipun itu sulit di dalam setiap kehidupan saudara. Sama seperti Daniel. Daniel itu lebih memilih setia kepada Tuhan daripada dia menyesuaikan diri dengan budaya Babel pada saat itu. Bapak Ibu Saudari, memang sulit, pada awalnya sulit. Tetapi ketika engkau dan saya membangun mezbah doamu seperti Daniel, yang 3 kali sehari dia datang kepada Allah, maka Bapak Ibu Saudari, Tuhan pasti memampukan saudara. Bukan untuk menyesuaikan diri dengan pasangan yang tidak seimbang itu, ya, yang berbeda keyakinan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, saudara dan saya, khususnya buat kalian yang belum menikah, lebih memilih setia kepada Tuhan. Sama seperti Daniel, yang tidak menyesuaikan diri dengan budaya Babel pada saat itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari di dalam setiap kehidupan kita semua, kalian diajar untuk memiliki Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara, ini menunjukkan tindakan yang terus menerus, bukan sesaat. Kerajaan Allah itu berbeda dengan keinginan pribadi. Ya Bapak Ibu Saudari, kerajaan Allah itu lebih besar daripada keinginan pribadi. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Daniel itu berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Berapa banyak pria-pria muda Kristen, berapa banyak wanita-wanita muda Kristen yang berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya hari-hari ini. Saudara, renungkanlah baik-baik di dalam Daniel pasal pertama ayat yang ke-8. Daniel memiliki ketetapan hati. Dia memiliki keputusan radikal untuk memisahkan diri dari kompromi terhadap dosa, terhadap budaya Babel saat itu. Saudara, pacaran itu sebenarnya persiapan untuk pernikahan. Jika tidak mungkin taat kepada Allah dalam pacaran, bagaimana di dalam pernikahan saudara bisa mengasihi Allah? Bagaimana saudara bisa menjalankan peran suami dan istri di dalam takut akan Tuhan? Ya, pasangan akan terus berpura-pura ikut misa, ya, ikut ibadah, padahal hatinya nggak di situ. Bapak Ibu Saudari, pasangan akan berpura-pura memberikan makanan untuk saudara puasa dan lain buka puasa, ya, saat saudara mungkin Ramadan dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin hanya pura-pura demi menghormati saudara. Saudara, ini contoh-contoh yang nyata di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi banyak juga yang mengalami hidup di dalam kepahitan, ya, di dalam setiap hidup mereka. Karena kepura-puraan itu, hati-hati saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Pilihan beraninya harusnya, saudara, jika saudara belum serius, lebih baik hentikan demi iman saudara. Hentikan. Kalau sudah menikah, ya sudah Pak, Bu. Selama pasangan saudara tidak mengajukan perceraian, ya sudah. Itu pilihan hidup yang saudara sudah ambil. Tapi bagi saudara yang belum menikah, hentikan. Ya, lebih baik hentikan demi iman saudara kepada Yesus. Kalau saudara sudah terlanjur, jadilah terang. Jadilah terang, dekatkan dirimu, keluargamu dengan Tuhan. Bawa di dalam doa demi doa. Dengan tetap berpegang kepada kebenaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi buat kalian yang masih di area pacaran hari-hari ini, Pastor Deso mengingatkan. Apakah hubungan kalian didorong oleh ketakutan? Oh, nanti gak dapat jodoh lain kalau aku putus Pak Pendeta. Nanti siapa yang mau sama aku? Tapi dia sudah ini sama aku dan lain sebagainya. Sudah tanda kutip. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba. Ya, kalian evaluasi kembali motivasi kalian. Apakah hubungan ini didorong oleh ketakutan? Saudara tidak, atau saudara takut tidak dapat jodoh lain? Atau iman percaya pada Tuhan itu lebih penting daripada setiap ketakutan, ya, untuk mendapatkan jodoh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo komitmenlah kepada kebenaran. Bacalah firman Tuhan secara bersama. Kalau pasangan saudara menolak, ini tanda bahaya. Ya, kalau mereka nggak mau berdoa bersama, mereka nggak mau ke gereja bersama, mereka nggak mau menyembah bersama, ini kode-kode dari Sang Pemilik surga. Supaya saudara meninggalkan orang-orang tersebut. Apalagi kalau dalam pacaran sudah main kekerasan. Saudara, itu kode, ya, main kekerasan, lalu kemudian
punya selingkuh di belakang Bapak Ibu Saudari. Dari pacaran sudah begitu, itu kode-kode. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kan bisa bertobat Pak Pendeta. Iya bisa bertobat. Tapi potensi dia melakukan hal-hal sebelumnya lebih besar terjadi dalam pernikahan itu. Ada potensi lebih besar ketika dia menikah, dia tetap melakukan hal-hal demikian. Jadi saudara sudah dikasih kode alam. Ya, dalam setiap kehidupan saudara. Komitmenlah kepada kebenaran dalam setiap hidup saudara. Mintalah dukungan kepada setiap komunitas, pembimbing rohani saudara. Mintalah nasihat dari pendeta saudara, dari kakak rohani, dari orang tuamu. Kalau saudara tidak percaya kepada mungkin parentsmu, mungkin karena kerohaniannya dan lain sebagainya, mintalah nasihat dari pemimpin rohani kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa seperti Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena kasih terbesar adalah ketika saudara dan saya mengutamakan Allah. Jadi malam hari ini Pastor Deso tutup. Ya, mungkin hatimu sedang berdebat dalam setiap kehidupanmu. Tapi aku mencintai dia Tuhan. Tapi aku juga mencintai Tuhan. Dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak pernah memintamu untuk memilih antara kebahagiaan dan ketaatan. Dia hanya memintamu percaya bahwa ketaatanmu akan dibalas dengan kebahagiaan sejati tepat pada waktu Tuhan. Jika kalian berani melepaskan hubungan yang tidak berkenan bagi Tuhan, khususnya saat ini, percayalah, Dia yang memegang setiap kehidupanmu, Dia yang memegang hatimu, akan memberikan yang terbaik. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun bukan yang mudah, tetapi ini yang benar. Beranilah seperti Daniel, lebih baik kehilangan pacar daripada kehilangan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami diingatkan bahwa cinta terbesar kami adalah kepadamu. Jika ada di antara kami yang terjebak dalam hubungan yang melemahkan iman kami, beri kami kekuatan untuk memilih-Mu. Jika ada yang ragu ya Tuhan, malam hari ini tunjukkanlah jalan-Mu. Tuhan, penuhi hati kami dengan iman yang lebih besar daripada rasa takut dan keyakinan bahwa rencana-Mu yang sempurna atas hidup kami. Bapakku, biarlah setiap keputusan kami malam hari ini, biarlah memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, khususnya bagi mereka yang berpacaran, Tuhan mari, biarlah Tuhan sendiri menjamah hati mereka. Mereka yang sudah terlanjur di dalam pernikahan, mampukan mereka menjadi terang di tengah-tengah keluarga mereka. Sehingga pasangan mereka, boleh mereka doakan, boleh mereka kasihi dengan tulus. Karena Tuhan merindukan pasangan itu juga bertobat di dalam setiap kehidupan mereka semua. Aku berdoa di dalam nama Yesus, malam hari ini terjadi keselamatan, pemulihan dalam setiap kehidupan hati kami semua. Inilah doa hamba-Mu, ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur, jagai kami dalam istirahat kami malam hari ini. Tuhan berkati. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari kekal sampai kepada kekal. Bangunkan kami esok kembali. Tutup bungkus kami semua, malaikat-malaikat pelindung-Mu yang berjaga-jaga di rumah kami, di kemah kami masing-masing. Terima kasih ya Allahku. Dan biarlah besok pagi jam 7.15 kami boleh kembali datang dalam hadirat Tuhan. Lewat channel Pastor Deso, lewat program Refresh dan Reset. Setiap hari kami membangun iman kami. Berkati teman-teman semua, sehingga mereka boleh bertekun di dalamnya setiap waktu, dalam setiap hidup iman mereka. Dan mereka boleh terus diperlengkapi dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami sungguh bersyukur demi nama Anak Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat. Mari bersama-sama kita katakan amin. Berapa banyak yang terberkati Bapak Ibu Saudara?